Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wala alihi wa bihi wa mawalah amma ba'du. Soal-soalnya, izinkan Ustazah untuk menerangkan sedikit banyaknya tentang kisah turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Tahukah bulan Ramadan itu bisa disebut dengan bulan Al-Quran? Karena pada waktu itu Allah menyuruh malaikat Jibril untuk menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW berupa surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hiro, yaitu untuk Nabi Muhammad SAW sampaikan lagi kepada umatnya. Dan Al-Quran ini memiliki keistimewaan, di mana Al-Quran ini sebagai penyempurna kitab-kitab yang telah Allah turunkan pada sebelumnya. Selain itu, Al-Quran juga sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Makanya tidak heran ya soleh-solehah kalau pada bulan Ramadan pasti banyak umat muslim yang selalu membaca Al-Quran, karena hal ini bertujuan untuk mengingatkan kita kepada sejarah diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan. Hal ini juga bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai keislamian pada generasi sekarang dan juga generasi selanjutnya. Nah, soleh-solehah, tahu nggak sih, dengan membaca Al-Quran itu kita akan memiliki banyak sekali keistimewaan. Di antaranya yang pertama yaitu sebagai pedoman, petunjuk, dan juga rahmat bagi umat manusia. Jadi sesuai dengan Quran surat Al-Jasiyah ayat 20 yang berbunyi, ini adalah pedoman, petunjuk, dan juga rahmat bagi kaum yang meyakininya. Jadi, soleh-solehah, kita ini sebagai umat manusia pasti sangat membutuhkan Al-Quran, di mana Al-Quran ini sebagai petunjuk kita untuk menjalani kehidupan agar kehidupan kita ini baik dan juga nyaman. Nah, maka dari itu kita harus sering-seringlah membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu sebagai obat untuk manusia. Jadi soleh-solehah, ada kalanya kita itu sebagai manusia pasti pernah merasakan sedih, pernah merasakan ketidaknyamanan, pernah merasakan ketakutan, ataupun kegelisahan dalam hidup kita. Jadi Allah menurunkan Al-Quran untuk menjadi obat penenang bagi hati manusia. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 82 yang artinya yaitu, dan kami jadikan Al-Quran suatu penawar dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman, tetapi Al-Quran tidaklah menjadi penambah bagi orang-orang yang zalim selain kerugian. Nah, soleh-solehah, jadi untuk menjadikan Al-Quran sebagai penawar hati kita, maka kita pun harus menjadi anak yang soleh, tidak menjadi zalim atau jahat kepada diri sendiri dan juga orang lain. Maka Allah pun tidak akan memberikan kenyamanan itu untuk diri kita sendiri. Untuk keistimewaan yang ketiga yaitu Al-Quran menjadi pemelihara dan juga mempertahankan martabat yang tinggi bagi umat manusia. Jadi Al-Quran itu memiliki petunjuk bagaimana cara kita sebagai umat manusia dapat mempertahankan martabat yang tinggi, yaitu dengan cara memiliki iman dan takwa dan juga melakukan kebaikan yang selalu kita lakukan. Sesuai dengan Quran surat At-Tin ayat 6 yang artinya yaitu, kecuali orang-orang yang beriman yang melakukan kebaikan, maka mereka adalah orang yang akan mendapatkan pahala tidak ada putus-putusnya. Jadi soleh-solehah, kalau kita ingin mendapatkan pahala yang terus mengalir dan tidak pernah terputus, maka selalu lakukanlah kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan ini ya, salah satunya yaitu dengan membaca Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu Al-Quran ini sebagai solusi untuk umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi Allah itu menurunkan Al-Quran ke muka bumi ini untuk menjadi pemutus hukum dan juga bisa menyelesaikan masalah serta menjadi pembatas hak
dan batil atau baik dan buruk. Dan sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 64 yang artinya, dan kami tidaklah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu ya Muhammad, melainkan agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, dan untuk menjadi penerang bagi orang-orang yang beriman. Nah, soleh-solehah, jadi intinya kita itu sebagai umat manusia tidak boleh hidup berselisih atau bertengkar. Entah itu mau dengan teman, entah itu mau dengan orang tua, atau dengan saudara, adik kakak, atau dengan siapapun ya. Jadi kita harus selalu hidup rukun. Nah, dengan begitu Allah pun akan senang melihatnya. Dan juga kita sebagai umat manusia sudah menjalankan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Nah, soleh-soleha, mungkin hanya itu yang bisa Ustazah sampaikan dalam tausiah kali ini. Mohon maaf sebesar-besarnya jika banyak kekurangan dalam penyampaian tausiah Ustazah kali ini ya. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan bisa bermanfaat dan sedikit banyaknya bisa menjadikan pembelajaran untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan ingat ya soleh-soleha untuk selalu membaca Al-Qur'annya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.